Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitrianti dari Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang pendekatan dan metode pendidikan. Di sini dalam pembelajaran ini ada 4 surat yang menjelaskan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Surat yang pertama langsung saja ya. Surat yang pertama surat Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memeliharamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang sebagai seseorang yang diangkat sebagai petugas atau rasul ataupun seorang guru, tugas itu harus diemban dengan baik. Bila tidak diemban atau dikerjakan, berarti yang bersangkutan itu tidak bertanggung jawab, karena itu dapat mencopot jabatannya itu. Jadi seorang guru itu harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, seperti halnya sebagai rasul yang melaksanakan tugasnya atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu pendekatan pendidikan yaitu menyampaikan atas inisiatif deduktif dan secara sepihak dari pendidikan. Jadi seorang guru itu harus menyampaikan inisiatif, harus kreatif jadi seorang guru untuk menyampaikan materi kepada anak didik. Dan surat yang kedua, surat An-Nahl ayat 125 sampai 128, yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberikan hukuman, hukumlah dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima. Akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik dari orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat An-Nahl ini dijelaskan tentang seseorang dalam pendidikan atau seorang guru ini ada 6 metode yang bisa diterapkan dalam sebuah pendidikan. Yang pertama yaitu seruan atau ajakan, dan juga diskusi, hukuman, dan ketabahan, dan juga bisa memberi tahu kepada murid-murid agar tidak cepat putus asa dan juga tidak cepat kesal. Jadi ada 6 metode yang bisa diterapkan oleh seorang guru kepada anak didik. Seruan atau ajakan di sini
dapat dilaksanakan melalui metode ceramah atau diskusi dan sebagainya. Jadi bisa mengajak murid-murid atau anak didik kita dalam mempelajari sebuah pembelajaran itu dengan metode ceramah, juga dengan metode diskusi dan metode-metode yang lain. Dan diskusi di sini dilaksanakan dengan metode tanya jawab. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran dan terakhir kita bisa menggunakan metode tanya jawab kepada anak didik kita untuk mengetahui kemampuan masing-masing dari anak didik kita. Dan juga hukuman ini dilaksanakan dengan metode demokrasi. Metode demokrasi, hukuman di sini diberikan kepada anak didik yang melakukan kesalahan. Dan juga ketabahan dilaksanakan dengan metode pemberian tugas. Jadi metode ketabahan di sini dilakukan dengan metode pemberian tugas oleh seorang guru kepada anak didik untuk mengetahui ketabahan dari anak didik kita. Surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 24 sampai 27, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perempuan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, dan perempuan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi dalam surat Ibrahim ini menjelaskan tentang diantara metode pendidikan ialah pemberian contoh. Jadi pemberian contoh, seorang guru itu hendaknya memberi contoh yang baik-baik untuk dicontoh oleh anak didiknya. Contoh yang memberikan kesan yang pengaruh mendalam pada jiwa pendidik ialah nasihat yang baik. Jadi contohnya di sini memberi nasihat-nasihat yang baik kepada anak didik. Jangan hanya nasihat, tapi seorang guru itu juga harus melakukannya, melakukan perbuatan yang baik yang bisa dicontoh oleh anak didik. Kata-kata atau nasihat yang buruk akan menimbulkan kegoncangan dalam hati terdidik karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dan bertabrakan dengan kenyataan masyarakat. Jadi seorang guru itu kalau bisa jangan memberi kata-kata buruk atau contoh-contoh yang buruk agar tidak ditiru dan tidak memberi kesan yang jelek oleh masyarakat. Ayat surat yang keempat, surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177, yang artinya dan bacalah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami
Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan ayat itu, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsu yang rendah, maka perempuannya seperti anjing. Perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, anjing itu menjulurkan lidahnya, dan jika kamu memberikannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Jadi kesimpulan dari ayat ini, di antara nilai pendidikan ialah membacakan dengan dibacakan informasi dapat disampaikan secara autentik. Di antara informasi yang perlu dibacakan atau disampaikan ialah sejarah. Sejarah adalah rekaman masa lalu. Ia harus disampaikan secara autentik. Jadi sebagai pendidik itu hendaknya menyampaikan informasi-informasi yang perlu disampaikan, seperti untuk dibacakan atau diceritakan kisah-kisah Nabi, diberitahu informasi-informasi tentang kisah-kisah Nabi yang membuat kesan yang baik-baik, kisah-kisah Nabi yang baik-baik kepada anak didik, agar mereka bisa mengikuti jejak-jejak Nabi dan Rasul dengan adanya diceritakan kisah-kisah tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.